Kayak kasar nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Undangan untuk Kang Deddy Kapan? tanggal 27 Mei. Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Prabowo, para ustadz, para menteri pasti terkejut melihat ini, teman-teman. Kang Deddy sampai diundang oleh orang Papua, teman-teman. Ya, jauh-jauh dari Papua ke Jawa Barat untuk bertemu Kang Deddy dan disuruh pidato. Dan bukan itu aja, teman-teman. Kang Deddy sampaikan kepada para menteri ya agar terbuka untuk masyarakat. Coba kita lihat dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. Menjadi keynote speaker untuk pembicara utama tunggal di pembukaan konferensi. Kami ingin melihat model pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal, dan ketika kami ikuti semua media sosial dan melihat sosok pemimpin yang memberikan inspiratif untuk bukan saja perubahan tapi mempertahankan eksistensi budaya, itu kami lihat ada di Kang Deddy. Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini saya tahu. Wah, ini sumputinya di sini nih. Ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detail anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Dan yang berikutnya kita akan mendapat apa? Partisipasi, Pak. Pak Wali kalau sudah menjalankan anggaran dengan transparan, detail, tidak ada yang disembunyikan, Pak Walinya bersikap sederhana, akan banyak para pengusaha yang datang kepada Bapak ingin memberikan dana CSR-nya untuk kemajuan kota Bapak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya oleh pengusaha. Jadi rezekinya akan datang. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan. Dan orang boleh koring, silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka orang tidak akan mengkhawatirkan. Dan saya tetap punya pesan, tanah Bogor itu tanah keramat, jangan macem-macem di Bogor. Siapa yang memuliakan tanah Bogor, maka dia akan mendapat keberkahan. Siapa yang merusak tanah Bogor, maka dia akan dihinakan. Orang tua kita dulu memilih apa? Memilih bajunya sobek-sobek. Tapi tanahnya masih terhampar luas. Kerbaunya masih di mana-mana. Dia memilih berjalan kaki, tetapi biar anak-anaknya sekolah. Ibu-ibunya memilih tidak menggunakan perhiasan, tapi anak-anaknya kuliah. Ibu-ibunya memilih tidak berkumpul dalam kumpulan ibu-ibu arisan, tapi biar anak-anaknya bisa S1 dan S2 menjadi hebat-hebat. Padahal banyak. Dia adalah pengikutnya ajaran leluhur. Hari ini kita lebih memilih aksesoris dibanding substansi. Terbaik itu adalah wanita yang mendapat tekanan oleh kebrutalan suaminya, mampu bertahan demi anak-anaknya, menangis dalam setiap waktu, tetap mempertahankan rumah tangganya, sampai akhirnya suaminya sadar dan dia menjadi ibu bagi seluruh anaknya. Apa yang akan diraih biasanya oleh ibu yang seperti ini? Anak-anaknya sukses. Taruhan saya tuh memperhatikan tuh, salakina kecul mabok gawe,
pamajikan sok digaplokan, eta budak palinter kabeh. Saya mempelajari ternyata anaknya itu berhasil mendapat marwah, petuah dari ibunya, dan ibunya doanya didengar oleh Allah, oleh alam semesta, sehingga anak-anaknya itu menjadi orang-orang hebat. Pada akhirnya bapaknya yang galak itu ketika 70 tahun setruk dan dirawat oleh ibunya yang baik itu. Itulah hidup. Mantaknya jadi awe mak itu karunya kadang-kadang. Tapi kebahagiaan ibu itu, seorang ibu di mana? Saya paham itu. Kebahagiaan seorang ibu itu bukan di karir dirinya, tapi kebahagiaan adalah di keberhasilan anak-anak. Itulah pengorbanan terbesar seorang ibu. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih, tetapi jangan juga menganggap setiap laki-laki itu sukses, itu ada perempuan di belakangnya, belum tentu. Saya juga ada, bukan perempuan yang dibalik saya, tetapi seorang ibu. Itu beda antara perempuan dengan ibu. Kalau perempuan itu kesetaraan, itu gender. Kalau ibu itu adalah penghambaan, pengabdian, kan itu penyembahan, kan itu bedanya. Nah, itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, dan nanti kajian-kajian teknik teknokrasinya bisa terurai, dan nanti tim yang menjadi pembicara dipersilakan untuk menjadi tim penyusun bukunya, sehingga kita nanti punya kajian. Saya lihat tulis itu pelajaran sejarah SD, batu tulis, dan dulu banyak yang salah kaprah, batu tulis harta karun digali. Gak ada Islam itu saling bunuh, gak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asi, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur. Semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur local wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Arsitekturnya semua dari bambu. Lihat mataharinya berapa derajat dia kalau panas, kalau tenggelam berapa derajat. Meletakkan sekolahnya di mana, maka di situ sekolah tuh hidup, jendelanya hidup, pintunya hidup, semua hidup dan menghidupkan. Lahir impres, lahir arsitektur asal-asalan, di dalamnya mematikan. Nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kaca, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini. Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku. Guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar, maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini, dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar, pan inung aing masa bulan sekali ke pasar.
bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika, lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking, maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka. Guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres. Tugas manusia itu apa? Mengelola stres, karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah. Maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif. Masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi saya seperti ini, saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin. Bersyukur bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu. Bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya, pendidikannya sedikit, nggak menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak keletiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang. Maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya, karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi. Jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus. Orang makanya orang Nusantara itu sudah monoteisme dari dulu, udah monoteisme. Anda bayangin orang Sunda apalagi sudah monoteisme, apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa itu sopan? Nyebut ngaran bapak wae teu meunang, ngomong nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dedi nyebut ngaran bapak Dedi wani teu? Henteu. Ngomongnya Gusti. Wani. Teu kudu diucap-ucap. Teu kudu diengap-engap, da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteisme ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini
Karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya, ini peradaban. Nanti bikin baju yang baju sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja, gitu loh. Dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah, gitu loh. Nah, ini pakai. Nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya. Kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah, secara otonom kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi. Karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah, metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini, sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu, teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hilut, gak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja. Padahal seluruh hidup itu metamorfosis. Maka anak-anak diajarkan analisis. Nah, ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh analisis apa yang ada di lingkungannya. Karena analisis apa yang di lingkungannya, maka biologi. Alhamdulillah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan ya petua pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana luar biasa teman-teman, masya Allah, tabarakallah ya. Kang Deddy sampaikan bahwa anggaran harus transparan ya, terutama harus masyarakat tuh harus tahu gitu anggaran ini kemana. Jangan sampai masyarakat nggak tahu gitu ya, dan nanti berpikir yang negatif. Ya terus terang aja ya, harus tahu masyarakat. Dan bukan itu aja teman-teman, Kang Deddy ya diundang ke Papua ya, menemui ya rakyat Papua. Ini pertanda baik ya teman-teman ya, jauh-jauh dari Papua ke Jawa Barat ya, mengundang Kang Deddy Mulyadi. Dan ini alhamdulillah ya, Jawa Barat mempunyai pemimpin seperti itu ya, luar biasa teman-teman ya. Jadi ya mungkin bukan orang sembarangan ya, saya yakin mungkin bukan orang sembarangan ya buktinya Kang Deddy bisa sampai diundang ke Papua, sedangkan Kang Deddy Gubernur Jawa Barat teman-teman ya, seperti itu ya. Dan kita pun tadi menyimak pidato Kang Deddy luar biasa ya, bicara tentang ilmu keislaman ya, sekelas gubernur yang bicara seperti ustadz, seperti ya ulama, seperti itu ya, mengingatkan kepada rakyatnya ya, luar biasa ya, sangat luar biasa ya teman-teman. Mudah-mudahan Kang Deddy sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, dan mungkin Prabowo, para menteri, para ustadz pasti terkejut ya teman-teman, masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih ya, semoga saya selalu dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.